Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak kelas 5. Pertemuan hari ini kita masuk ke materi air, materi aktivitas air. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang renang gaya dada. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran PJOK, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita pemanasan dan peregangan dulu ya. Oke anak-anak, sudah pemanasan dan peregangannya. Ya, hari ini kita masuk ke materi aktivitas air. Kita akan belajar tentang renang gaya dada. Nah, renang gaya dada sering juga disebut dengan renang gaya katak. Kenapa seperti itu? Karena renang gaya dada gerakannya seperti hewan katak. Gerakan tangan dan kaki seperti hewan katak. Nah, itu jelas dia kenapa sering disebut renang gaya kodok atau katak. Namun aslinya nama sebenarnya adalah renang gaya dada. Karena kita berenang dengan renang gaya dada dilakukan dengan posisi badan telungkup, sama dengan posisi badan saat renang gaya bebas. Posisi renang gaya dada dilakukan dengan posisi badan telungkup. Oke anak-anak, kita ulangi lagi ya. Tadi renang gaya dada dilakukan dengan posisi badan telungkup atau membelakangi langit-langit. Jadi posisi badan bagian depan kita, tubuh bagian depan kita berada menghadap kedalaman air. Nah, anak-anak, kita bahas gerakannya satu persatu. Bahas gerakan tangan dan kaki. Kemudian nanti kita juga membahas tentang gerakan kepalanya seperti apa sih saat renang gaya dada. Nah, anak-anak, gerakan tangan saat renang gaya dada itu adalah mendorong, membuka, dan menutup. Mendorong, membuka, dan menutup. Menutup, mendorong, membuka, dan menutup. Dorong, buka, tutup. Dorong, buka. Lihat telapak tangan Bapak seperti mengayuh sebuah mengayuh. Jadi airnya terkayuh dari telapak tangan kita. Mengayuh, kemudian tangannya rapat, dorong ke depan. Dorongannya rapat supaya kita membelah air dan kita dapat berenang ke depan tanpa hambatan. Ya, itulah dia fungsinya. Kenapa harus rapat ke depan? Kemudian membuka, rapat lagi, dorong. Buka, rapat, dorong. Buka, rapat, dorong. Nah, itu ya gerakan tangan saat renang gaya dada. Diulangi lagi, sekali lagi. Siap, ready, set, go. Buka, rapat, dorong. Itu ya. Nah, kita lanjut ke kepala. Tadi gerakan lengan sudah, gerakan tangan sudah saat renang gaya dada. Sekarang kepala. Gerakan kepala ketika tangan mendorong, kepala masuk ke dalam. Ketika tangan mendorong, kepala
ke dalam. Ketika tangannya membuka, kepalanya ke atas mengambil nafas. Rapat, dorong. Buka, rapat, dorong. Buka, kepala naik, rapat, dorong. Kepala turun. Kenapa kepalanya turun saat kita tangannya mendorong? Karena pada saat gerakan tersebut kita sedang meluncur ke depan, membelah air. Jadi kalau kepala kita tidak turun, maka hambatan air saat kita berenang itu akan semakin besar. Dan pengaturan nafas kita menjadi tidak baik. Jadi saat kita tangannya mendorong ke depan, kepalanya berada di permukaan air. Kemudian buka, naik, dorong, turun. Buka, naik, tutup, turun. Seperti itu visualisasi saat renang gaya dada. Gerakan lengan dan kepala. Nah, diingat lagi, ketika tangan kita lurus atau saat mendorong, kepala menunduk atau berada di permukaan air. Nah, saat tangannya membuka, kepala berada di atas permukaan air untuk mengambil nafas. Kemudian, tangan, kepala, dan terakhir adalah gerakan kaki. Gerakan kaki saat renang gaya dada dicontohkan seperti ini. Ini karena menghadap atas dulu ya. Hap. Jadi telapak kaki bersentuhan. Kemudian tarik, buka, tarik, buka, hap. Tarik, buka, hap. Tarik, buka, hap. Tarik, buka, lurus. Tarik, buka, lurus. Ya, menekuk, lututnya menekuk. Tarik, buka, lurus. Tarik, buka, lurus. Nah, itu kalau menghadap atas. Kalau menghadap bawah, tarik, buka, lurus. 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 Nah, yang perlu diperhatikan saat kita mengayuh dalam renang gaya dada itu adalah persentuhan telapak kaki. Jadi dia menjadi menempel. Kemudian tarik lagi. Nempel, tarik, buka, nempel, tarik. Nah, itu dia visualisasinya. Gerakan lengan, kepala, dan kaki saat renang gaya dada. Nah, anak-anak, kita coba praktikkan satu rangkaian penuh renang gaya dada. Adalah visualisasi ya, visualisasi gerakan saat kita berada di kolam renang. Ya, ini adalah visualisasi gerakan saat kita berada di kolam renang. Kita gerakan pertama tangan. Maaf. Gerakan pertama adalah kaki.
kaki, kemudian buka, tutup, tarik, 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 buka, tutup, tarik. Kemudian kita masuk ke gerakan lengan. Siap. Dorong, buka, naik, lurus. Dorong, buka, naik, lurus. Berbarengan dengan gerakan kaki. Ketika tangan membuka, kepala naik. Ketika tangan lurus, kepala masuk. Begitu seterusnya. Oke anak-anak, lelah sekali. Lebih lelah daripada di dalam kolam. Karena ya, itu adalah visualisasi dalam kita bergerak renang gaya dada. Nah, nanti Bapak memberikan cuplikan renang gaya dada juga. Jadi anak-anak bisa perhatikan ketika kita berada di kolam dan ketika gerakan tersebut berada di air. Jadi, silakan dipraktikkan dan dipahami tahapan gerakannya. Tadi lengan, kepala, kemudian kaki. Namun dalam bergerak rangkaian renang gaya dada, yang terlebih dahulu bergerak adalah kaki terlebih dahulu. Kaki, kemudian lengan, dan terakhir adalah kepala. Oke anak-anak, itu dia pertemuan kita hari ini. Dan silakan dipraktikkan dan dipahami. Jika sudah selesai, kita masuk ke sesi pendinginan. Oke, anak-anak, itu dia pertemuan kita hari ini. Kita belajar tentang renang gaya dada. Selalu diingat, perhatikan tahapan gerakannya. Karena apa? Karena keberhasilan suatu gerakan itu melalui sebuah tahapan dalam bergerak. Jadi, perhatikan tahapan gerakan lengan, gerakan kepala, sampai gerakan kaki. Jadi, pahami dan praktikan. Terima kasih, itu dia pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa setelah selesai pelajaran PJOK, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, itu dia visualisasi gerakan saat renang gaya dada. Nah, anak-anak, silakan dipahami dan dipraktikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.